Film Salawaku berjenis genre road movie, bercerita tentang Salawaku yang mencari kakak yang dicintainya bernama Binaya. Kakaknya tiba-tiba kabur dari pemukiman adat sambil menangis. Beta mencari beta pusing. Beta pun kakak perempuan. Papa Supi! Mama Supi! Sekarang Supi! Di tengah perjalanan tanpa arah, Salawaku bertemu Saras, gadis kota yang pergi ke desa setelah menggugurkan kandungannya. Pertemuan dua orang anak manusia tersebut meninggalkan cerita mendalam. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang kesayangan di sekitarnya. Akankah rasa kehilangan mereka bisa berbuah manis? Suara kabar dia kah? Halo Meh, kita juga tunggu nih. Beta dapat kabar Binaya di Biru. Aku temenin kamu cari kakak kamu. Perjalanan Salawaku dan Saras mengalami goncangan budaya ketika teknologi membawa pergeseran pada ragam perspektif etika dan ruang publik, maupun privasi yang tak terbatas. Teknologi di tangan menjadi daya hidup, bukan lagi gaya hidup. Gegar budaya ini mengisyaratkan goncangan perasaan yang diakibatkan perbedaan nilai budaya baru yang tidak sama dengan nilai kebudayaan dahulu. Perbedaan bahasa dan penggunaan teknologi. Saras dengan bahasa gaulnya coba memahami kata-kata Salawaku yang baru ditemuinya. Sementara Salawaku juga beradaptasi terhadap kebiasaan Saras ketika bersuah foto atau menangkap momen melalui ponselnya. Saya Sarah. Beta kawan Noah. Ada juga identifikasi psikologis antara pria dan wanita yang ditampilkan dalam film. Ekspresi dan emosi wanita dinarasikan selalu butuh kepastian. Jika hidup dalam suasana tak pasti, mereka coba lakukan pelarian. Film ini mendeskripsikan sosok wanita yang rapuh. Binaya dan Saras hadir sebagai tokoh itu. Kamu akan nikahin aku kan? Kan ada kamu kayak gak rela gitu. Selalu ada pilihan lain. Kan aku di sini sekarang. Jadi kamu kapan nikahin aku? Aku belum siap. Sementara pria digambarkan dengan sosok yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Ada pergulatan konflik batin yang harus ditanggung. Kawanua telah menyalahi adat istiadat yang berlaku itu. Beta sing mau orang negeri baku dapat deng dia. Ternyata kakak Samsa di orang negeri. Sing. Beta belum bisa bawa dia pulang. Hanya hidup. Bila saya nggak ada beban. Cuma ada cinta. Film Salawaku menyajikan persoalan cinta yang mengalir sebagai beban. Alur cerita dieksekusi dengan kesederhanaan. Tapi, karakter-karakternya memberi kekuatan dalam setiap adegan, sehingga membuat penonton bersimpati. Aku pun terkesima dengan pemeran kakak beradik, Binaya dan Salawaku.
Ekspresi dan olah tubuh mereka saat cemas begitu bicara, didukung dengan penampilan fisik khas Indonesia Timur yang meyakinkan. Selama sekitar 82 menit, penonton diajak melihat 4 karya event lokal loh dari Indonesia Timur yang terbingkai dalam pertama, perbedaan bahasa. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa gaul jadi daya tarik dialog selama perjalanan Salawaku dan Saras. Ada kata seng dan gokil. Begitu juga frase gagal paham yang terlontar pada beberapa percakapan. Kedua, sajian khas dari Maluku. Ada sejenis minuman tradisional yang disebut sopi, dan makanan dari tepung terigu yang dikenal dengan sebutan papeda. Ketiga, adat istiadat terkait isu sensitif, hamil di luar nikah. Binaya harus menghadapi upulatu demi mengakui perbuatan tidak senonohnya. Ia merasakan beban moral yang berat. Binaya yang hamil justru harus mengasingkan diri dari rumah. Ia harus bertahan hidup seorang diri di gubuk kecil sampai masa melahirkan itu tiba. Gubuk atau pamali itu biasa disebut tikusune. Tradisi ini memang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Naulu yang tinggal di pedalaman Seram, Pulau Maluku. Hal yang paling membanggakan yaitu pesona lokal terakhir, latar tempat. Menonton kembali film Salawaku memberi kenyamanan pada mataku saat melihat keindahan bentang alam dari Indonesia bagian timur. Pulau Seram nyatanya bukan pulau yang menakutkan. Fauzan Rizal membidik dengan lensa kameranya. Color grading in landscape begitu indah. Langit bersih, biru laut, dan ombak riak jadi latar yang seolah ikut bicara dalam adegan yang bertahan pada ketenangan dan kesunyian. Dari semua tempat, air terjun Lumoli di Seram bagian barat pesonanya begitu menggoda, membuat aku ingin terjun bebas dari atas sana. Ah, beta sing sabar mau ke Maluku. Kekurangan film ini terletak pada pertemuan Salawaku dan Saras pertama kali. Tiba-tiba saja seperti semua sudah direncanakan. Adegan itu kurang dibuat meyakinkan, sehingga memberi impresi klise. Biar bagaimanapun, Salawaku menjadi nyawa dari apa yang disebut keberanian. Kita diajarkan berani menatap masa depan dan meninggalkan masa lalu. Cara bertutur Salawaku sebagai bagian dari ekspresi untuk kembali berdamai dengan masa lalu, bukan meratapi kesedihan berulang kali. Terkadang ada saat di mana gelap malam seakan mampu mengerti kita lebih dari yang lain. Bersama bintang, bulan, dan langit malam. Biasanya kita cukup melihat alam, dan kita akan rasakan kedamaian. Hidup itu cuma tentang meninggalkan dan ditinggalkan.